Prof sendiri kan sebagai lawyer senior dan Pak Janda juga mantan penyidik yang sudah tidak asing lagi. Tapi dalam konteks bahasa perdebatan hukum, ini kan ada kekosongan hukum. Makanya sah-sah aja seorang terdakwa mengajukan prapit. Itu gimana? Sebentar, silakan jawab. Kekosongan hukum apa maksudnya? Dalam proses sidang ini nggak ada kekosongan hukum di situ. Penyesatan hukum. Oh, berarti bisa dibilang sesat gitu, Pak? Iya, penyesatan hukum dong. Kalau kekosongan hukum berarti ada diem yang terputus di tengah-tengah, itu kekosongan hukum. Jadi bisa mengartikan pengertian kekosongan hukum dengan penyesatan hukum. Ini kan hukum positif sudah mengamanatkan. Begini loh peristiwa hukum ini, begini loh langkah-langkah tindak lanjutnya. Jadi nggak ada kekosongan hukum. Kalau kekosongan hukum antara kedua belah pihak tidak bisa menentukan sikap di dalam satu posisi dan posisi. Baru diambil langkah-langkah konstruktif tentang apa yang menjadi kekosongan hukum, diisi kekosongan hukum itu dengan adikum hukum. Itu loh kalau kita mau membedah kasus. Tapi kalau sampai di sini itu penyesatan hukum. Karena sudah fakta kok, hukum itu sudah ada tertuang dalam KUHP, dalam KUHP. Itu yang harus kita patuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lah, itu aja agenda kita mainkan. Jadi jangan dibias-biaskan jadi kekosongan hukum. Mungkin tambahan Bang, kira-kira. Ya, kalau istilah saya, persepsi yang keliru dari peristiwa ini dipahami oleh Roy atau Tifa dan kuasa hukumnya seolah-olah Tifa itu sudah bebas murni. Itu persepsinya dulu. Sehingga Anda juga jadi menyimpulkan ada kekosongan hukum. Kan ini kan dia sudah nggak jadi tersangka, dia nggak jadi terdakwa, paling tidak begitu. Menurut dia. Ya, itu persepsi ya. Jadi persepsinya keliru sehingga jadinya sesat. Gitu. Saya ini konteksnya TikToknya nyambung karena pakai otak, bukan pakai otot. Munyer-munyer bu kepung itu otot. Kalau otak nggak begitu. Otak itu punya daya pikir, punya logika. Sekarang saya bantah tentang kekosongan hukumnya sebagai berikut nih. Hukum itu punya nilai logikanya. Hukum itu berlogika. Kalau tidak berlogika bukan hukum. Ya, itu bisa akal-akalan, namanya politik. Hukum itu harus exactly, rigid, kaku. Kalau nggak begini. Ya, kayak matematik sebenarnya hukum itu. Nah, begini urutannya. Awalnya Tifa sudah masuk pokok perkara. Dinyatakan sebagai terdakwa. Kemudian hakim memproses. Ternyata terjadi ambigu antara KUHP lama atau baru. Maka dibatalkan demi hukum, bukan terdakwaannya, dakwaannya yang dibatalkan. Maka diberi peluang oleh pasal 75 ayat 4 bahwa jaksa dapat mengulangi dakwaan ulang. Nah, pertanyaan saya, ada nggak kekosongan hukum? Dia tetap tersangka. Dia tetap terdakwa. Apalagi masuk yang disebut dengan dakwaan ulang. Masa mendakwa ulang kepada yang masih kosong? Ya nggak boleh. Dia mengulangi dakwaan, berarti dia tetap masih terdakwa. Ini persepsi yang keliru itu dipotong sama dia, diambil enaknya dia seolah bebas gitu dulu. Yang disebut batal demi hukum. Batal demi hukum itu terjadi pada saya. Saya itu tidak RJ. Saya batal demi hukum. Kenapa? Saya advokat. Saya belum di BAP. Saya punya pendapat legal opinion. Saya sudah menjadi pelapor. Pelapor itu dalam objek yang sama. Tidak boleh dilapor balik. Nah, demi hukum inilah saya bebas. Tapi diisukan saya terima uang. Diisukan terima. Aduh, sadis ya. Tapi saya senang aja. Apalagi bahasa Sunda, Pak. Fitnah, kejepitnya itu fitnah itu. Jadi itu saya suka dalam konteks kata Nabi, apa yang menjadi dosa kita pindah ke dia yang ngomongin, kemudian apa yang jadi pahala dia pindah ke kita. Itu maka saya senang fitnah lah saya terus. Jadi poin pentingnya itu. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kasihan kalian bangkrut nanti.
Soal punya amal, ternyata nggak ada amal. Apalagi belum minta maaf, Bu. Apa diunyeng-unyeng gitu ya sama mungkar nakir nanti itu. Karena konteksnya dia sangat menzolimi atau menyakiti hati orang. Nah, oleh karena itulah dalam kesempatan ini istilah beliau penyesatan, istilah saya persepsi yang keliru. Oleh karena itu supaya tidak keliru, supaya tidak sesat, kembali on the track yang kita bicarakan tadi. Pertama, hakim tolak mestinya. Belum tinggal waktu, masih ada waktu, masih ada masih ada kesempatan. Nanti kan sidang mau dimulai lagi. Sudah dengan membatalkan pra-plednya, maka sidang dimulai. Yang kembali pertama dengan dakwaan yang sudah diulang. Itu aja mulai dari situ. Nah, yang sisi lain saya mengingatkan kalau saya bisa MK, ke MK, bisa juga ke Mahkamah Agung dan sebagainya. Lama ini cek Sundama ngeselin lah, susah. Belum lagi hasilnya kayak apa. Jadi saya coba tempuh dengan tadi amicus curiae dan juga progresivitas teori dari hakim dan juga adalah kaitan dengan konstanta justisi. Saya kira begitu poin-poinnya. Boleh tambahan gini Bang, jadi biar saya jelaskan lebih konkret lagi masalah Lebih konkret. persoalan hukum ya. Iya. Jadi berarti mereka mengatakan bahwa substansi hukum berada di ruang hampa. Iya, kosong. Di ruang hampa, kosong beda ya. Di ruang hampa itu yang tidak bisa mempersepsikan hukum di dalam substansi yang sudah terjadi. Ini kan adalah pengaburan namanya. Maka saya katakan itu hukum disesatkan. Karena apa? Karena sudah jelas ada termaktub ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur. A atau B, B atau C, tidak ada dalam ruang hampa. Makanya jangan kita buat suatu bahasa itu seolah-olah bahwa penyidik JPU tidak bisa mempersepsikan hukum di dalam suatu konstruksi yang benar. Akibatnya terjadilah kosongan yang Anda katakan, yaitulah berada di ruang hampa. Sehingga kalau sudah berada di ruang hampa, hakim tidak bisa mengambil keputusan yang pasti. Karena di ruang hampa, dia mau ngambil kemana? Kiri atau kanan? Jadi jangan kita sesatkan pengertian hukum itu. Kira-kira, oke. Pak, izin dong, ini kan semalam menurut dari kuasa hukum Pak Jokowi, Pak Firman mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh si Mas Roy dengan Bu Tifa ini akan sia-sia nantinya. Karena ini sama aja mengulur-ulur waktu untuk ke sidang pokok perkara ini gimana? Nah, argumentasinya Firman apa? Bilang sia-sia argumentasi. Iya, jadi kan kemarin itu kan dari Pak Adi Darmawan kan melakukan penyuratan ke MA gitu kan. Nah, tanggapan dari pihak kuasa hukum si Mas Roy sendiri mengatakan itu sia-sia, ngapain ke MA, ngapain diawasi. Nah, itu saya minta pendapat ke Pak Firman. Kata Pak Firman, ya betul apa yang dikatakan untuk Mas Ade bahwa ini perlu diawasi persidangan seperti ini Prapit, karena ini kan hanya mengulur-ngulur waktu saja. Dan menurut Pak Firman apa yang dilakukan Mas Roy dengan Bu Tifa mengadakan Prapit ini akan sia-sia ujung-ujungnya karena ini mengulur-ngulur waktu juga. Kalau menurut saya secara fakta, data, saksi ya. Jadi nggak boleh katanya, harus konkret. Atas dasar itu, fakta, hukum, sekaligus saksi dan data, kami bersama Bang Riki telah berstatement perlunya perma, peraturan Mahkamah Agung. Jauh sebelum dia ngomong itu, mending 2-3 hari lalu sebelum dia ngomong. Artinya apa? Ini terukur secara ilmu hukum, nggak perlu lama apabila MA-nya punya kepedulian dan punya rasa tanggung jawab yang besar kepada negara ini untuk menegakkan keadilan. Jadi insya Allah tempuhlah wahai Mahkamah Agung, kawan-kawan yang ada di sana, Hakim Agung, apa usulan kami ini khususnya dari Pak Riki, perma itu peraturan Mahkamah segera lahir ya, supaya stop nggak ada lagi peradilan, bukan kebencian tapi rasa keadilan dengan ilmu yang tadi sudah saya jabarkan ya. Jadi tidak ada yang sia-sia kalau ini ditempuh dengan baik. Saya kira gitu. Ada pendapat lain tentang Jadi saya tambahkan gini. Tadi kan disampaikan sama narasumber tadi masalah katanya Adi Darmawan ya. Itu yang kira-kira media. Jadi begini ya.
kalau kita berdasarkan, Abang Edi sudah menjelaskan, kita juga nggak boleh mengatakan ilmu katanya. Itu kan upaya mereka. Nah, supaya upaya mereka itu diluruskan, itulah yang disampaikan tadi, yang sudah diulangi oleh Bang Edi, munculkan perma itu membatasi orang untuk melakukan langkah-langkah tindakan hukum, sehingga tidak berlarut-larut. Jadi adigium daripada pra-peradilan itu ada batasannya, ada ukurannya, ada substansinya, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Kalau kayak gini kan terus nanti berjalan terus. Nah, kalau dibilang sia-sia juga saya belum bisa mengatakan sia-sia. Kalau dibiarkan peluang itu berjalan terus, ya jalan terus. Akhirnya sampai 2029 jalan terus pra-peradilannya. Entah nggak ngerti lagi saya substansi apa lagi nanti kan. Padahal udah ada pembatasannya. Iya. Dari sisi nilai pasal. Yang kedua, saya akan lakukan tadi amicus curiae sebagai persahabatan dengan pengadilan, melakukan satu intervensi dalam konteks ini karena saya masuk para pihak juga yang pernah berperkara urusan ini dengan damai hari lubis. Jadi poin pentingnya itu ya, ada dua hal yang akan kita kerjakan. Satu, himbauan Mahkamah Agung, lahirkan perma. Kedua, amicus curiae yang saya bangun bersama DH ini, insya Allah dalam waktu dekat akan dilakukan. Oke, menarik untuk Pak Jenderal sendiri. Tadi kan katakan kekosongan itu bukan kekosongan, tapi menyesatkan kan. Tapi pihak dari kuasa hukumnya Dr. Tipa, harusnya JP itu banding dulu ke tingkat tinggi ya, bukan langsung ke pasal 75 ayat 4. Itu gimana Pak? Jadi gini ya, itu kan menurut mereka. Ya. Saya kan nggak mau menurut mereka, menurut hukum loh ya. Nah kalau menurut mereka, kalau seandainya masuk ke upaya banding, itu sama dengan mengatakan bahwa eksepsi itu sudah berjalan, ini eksepsi ini yang akan dibanding. Jadi kalau eksepsi itu dibanding, berarti substansi yang sudah berjalan, ini yang dilakukan upaya banding dari pihak kuasa hukumnya Pak Jokowi. Kan gitu. Kemungkinan kalahnya akan lebih besar. Karena kan mengacu pada substansi itu, dakwaan itu kan yang dibanding. Kan? Iya. Makanya diambil pilihan yang paling tepat, paling cerdas dari JPU, membuat dakwaan ulang dengan menyempurnakan dakwaan pertama, sehingga tidak terlepas bahasa ambigu, observable atau not overplayed tadi. Nah, itu sudah bagus, sehingga dakwaan baru inilah yang akan berjalan nantinya. Paham kira-kira ya medianya ya. Jadi kalau banding itu kemungkinan tuh tipis menang itu besar sekali. Pinter mereka tuh banding aja mereka menurut mereka. Tapi kan JPU jauh lebih cerdas, merubah dakwaan itu dengan penyempurnaan supaya tidak ada dua sisi mata uang tadi yang mana mau dipergunakan. Gitu kira-kira ya. Tambahannya penting ini saya kalau statement banding itu diatur di pasal 206. Coba lihat KUHP yang baru. Maka menurut urutan pasal yang sistematis, lihat dulu pasal 75 ayat 4. Yaitu dakwaan ulang, itu yang memungkinkan kewenangan dari jaksa yang memang ada himbauan dari hakim karena ambigunya dakwaan tadi diperbaiki. Hukum memberi peluang sekali. Sekali. Kalau banding itu diaturnya di pasal 206. Nah, lawyer tadi ngerti namanya lawyer kan, saya tahu sendiri ilmu apa ya, yang bisa lompat sana lompat sini lah. Yang penting klien dibela. Bisa diringankan lah. Jadi dia pakai supaya teori banding itu, tapi kondisi objektifnya tidak untuk itu. Kondisi objektifnya adalah jaksa boleh dakwa ulang. Itu kondisi objektif. Kenapa dilarikan ke banding? Itu dia. Nah, ya itu nggak benar. Ente ngerti? Ente nggak sekolah hukum susah jadi. Kalau orang yang ngerti itu urutannya itu harus jelas. Pasal 75 ayat 4 boleh lihat KUHP. Harus melakukan dakwaan ulang. Itu perintah dari undang-undang. Itu undang-undang loh ya. Ya, undang-undang. Nah kalau banding diatur di 206. Saya kira begitu aja.